Yang Blangkon. Iya, iya. Tadi kan dijelaskan BIOS itu sama bootstrap itu ROM ya? Iya, iya, iya. Sebenarnya ROM itu bedanya dengan RAM apa yang Blangkon? Memangnya kenapa? Loh, dulu itu saya dijelaskan ROM itu katanya hard disk, SSD itu ROM, terus RAM itu memori gitu ya yang Blangkon. Ya udah, maafkanlah guru Anda ya kalau ada yang mengatakan Ya, itu satu hal yang gitu. salah ya. Oke, saya jelaskan dulu ini ROM. ROM itu read only memory seperti ini. Artinya memori yang hanya bisa dibaca ya. Iya. Nah, memori yang namanya memori itu adalah media simpan. Media yang digunakan untuk menyimpan data itu disebut memori gitu, pengertian secara umum. Kalau di sini ada read only, berarti memori itu hanya bisa dibaca. Dia tidak bisa ditulisi lagi gitu. Biasanya yang read only ini sudah contohnya kayak BIOS itu sudah diisi oleh pabrik begitu. Ya. Nah, ini ROM. Nah, contoh yang berikutnya, Anda tentu ada tahu CD ya. Tahu. Ada CD-ROM. Tahu CD-ROM. Nah, ini ya. Oke, saya tuliskan di sini dulu ini. Nih. Supaya tahu lebih jelas apa makna ROM dengan RAM ya. Iya. Itu. Oke, ada CD-ROM ini. CD-ROM. Nah, Itu yang ini. CD-ROM yang untuk membaca CD itu ya? Bukan, kalau CD-ROM itu ya CD-nya. Oh, kepingannya itu CD-ROM. Kepingannya. Oh. Kalau yang untuk membaca namanya CD-ROM drive. Oh, alah. Beda ya. Beda ya? Jadi kalau CD-ROM itu compact disk. Nah, ROM-nya read only memory ya. Nggih. Wah, batuk ya. Nggih. Oke, sisi lain nanti ada CD-RW ya. Oh, nggih. CD-RW itu singkatan compact disk, RW-nya itu ada rewritable, ada juga yang ngomong read and write gitu ya. Iya, iya. Ya udahlah, silakan aja. Artinya bisa ditulis ulang. Nah, di sini CD-ROM artinya sebuah CD yang hanya bisa dibaca saja. Jadi contohnya gini, kalau Anda membeli CD, CD itu ada dua macam ya. Ada CD-ROM dan ada CD-RW. Kalau CD-ROM tadinya kosong, Anda mau mengisi itu, jadi misalnya diisi data, film atau apapun, Iya. sekali saja setelah diisi, ya, setelah itu sudah nggak bisa lagi diisi. Dia hanya bisa dibaca saja. Kalau beda dengan keping CD-RW, Nggih. kalau keping CD-RW, dia itu bukan ROM. Jadi dia itu bisa dihapus ya, diisi ulang, dihapus lagi, diisi ulang, bisa. Tapi kalau ROM tadi enggak, sekali diisi sudah nggak bisa lagi. Dia hanya bisa dibaca. Oh. Namanya aja read only memory, seperti itu. Oh, iya, iya. Sama dengan DVD. DVD. DVD itu ada DVD-ROM, juga ada DVD-RW. Kalau ROM itu hanya sekali ditulisi, kemudian nggak bisa ditulisi ulang atau dihapus. Kalau DVD-RW itu bisa dihapus dan diisi kembali. Kalau perangkat yang digunakan untuk membaca CD, namanya ada CD-ROM, drive, dan CD-RW drive. Ada drive-nya. Oh, iya, iya. Jangan sampai salah. Nggih, nggih. DVD juga begitu, DVD-ROM drive yang digunakan untuk membaca itu dan menulis, DVD. dan DVD-RW drive itu yang digunakan untuk membaca dan menulis. Nah, sekarang kita bicara soal RAM. RAM itu singkatan Random Access Memory. Ini ya, RAM. Ini Random Access Memory. Nah, ini ya. Artinya di sini memori yang dalam teknik penulisan dan pembacaannya bisa dilakukan secara random, secara acak begitu. Iya. Contoh yang memiliki teknologi kayak begini adalah memori utama. Oh, iya. Ya, Iya. yaitu yang dikenal dengan nama Dynamic RAM, Dynamic Random Access Memory, DRAM itu. Oh, iya. Nah, DRAM itu contohnya banyak, ada SDRAM yang sekarang loh ya. Iya. DDR SDRAM, DDR2 SDRAM,
DDR3 SDRAM dan seterusnya, itu nanti ada bahasan sendiri. Nah, itu sistem baca tulisnya secara acak bisa dilakukan. Contoh berikutnya, hard disk SSD itu juga menggunakan teknologi RAM. Baca tulisnya juga random. Ya. Jadi RAM itu adalah sebetulnya nama dari sebuah teknologi tentang baca tulis terhadap memori atau media simpan. Nah, di sini memori utama orang-orang nyebutnya RAM gitu ya. Iya, bener ya. Ya, padahal RAM itu adalah nama teknologi, tapi apakah itu salah? Enggak juga, memang dia pakai RAM kok. Ya, hard disk itu juga pakai RAM. Nah, apa ada teknologi yang nggak pakai RAM, yang cara penulisannya tidak random, tidak acak? Ada, yaitu media simpan tempo dulu, yang pakai kaset itu ya. Tahu kaset yang ada pita panjang gitu ya? Iya, iya. Nah, itu tidak random dia tidak pakai teknologi RAM, random access memory, enggak. Dia pakai sequential. Nih. Ini pada komputer tempo lama ya. Ini. Sequential tulisannya. Nah, artinya di sini terurut atau berurutan. Nah, Kita kaset tapi besar ya. Ya, kasetnya nanti gulungannya besar begitu zaman dulu. Sekarang sudah nggak dipakai itu ya, ketinggalan tuh, sudah hilang gitu. Jadi kalau kaset itu saya panjangkan begini pitanya, ya, maka data pertama itu ditulis di depan. Misalnya ini. Nanti data kedua di sini. Data ketiga di sini. Data keempat di sini. Dan seterusnya. Bayangin kalau data, misalnya data Anda ada di terakhir. Terus kita mau gunakan data ini. Maka terpaksa komputer itu harus membaca seluruhnya dulu. Lama nunggunya ya. Sampai akhirnya di sini begitu. Nah, ini sistem sekuensial. Lawan daripada RAM. Kalau RAM itu acak. Nantilah saat kita bicara tentang memori utama atau hard disk ya. Nanti akan kelihatan yang random itu yang bagaimana begitu. Jadi kalau hard disk SSD itu disebut ROM, salah. Salah kaprah. Iya, karena dia bisa ditulisi secara langsung. Ditulisi, dihapus, dibaca ya. Bisa. Jadi bukan sifatnya bukan read only gitu. Paham ya? Paham ya? Ya, jadi kalau yang read only tadi contohnya yang jelas di sini adalah BIOS ya. Iya, BIOS. Ya, sama bootstrapnya tadi yang jadi satu itu. Kemudian CD-ROM lah itu ya. Pokoknya yang ada nama ROM itu berarti yang hanya bisa dibaca. Tidak bisa ditulisi ulang begitu. Jadi salah paham ini sekarang. Iya. Salah kaprah. Iya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya. Ya, kalau gitu kita lanjut kelanjutan daripada ini ya mekanisme booting tadi ya. Iya. Oke. Kita bicara selanjutnya.